It's a very touching story. It also shows the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Never ever underestimate the power of Allah. You know, there was a sheikh who mentioned this in Saudi Arabia, and there was a doctor that visited him from Pakistan and told him a story that happened to him. So he says, what happened to me? He says, the doctor who's speaking is a top neurologist, one of the top doctors in Pakistan, or, you know, a very, very good doctor, very hard to meet. It's said that perhaps you would have to wait months on end before you can get an appointment to see him. So what happened is, he says, I was flying from one city to another, a very busy man, flying quite often within the country and perhaps even outside. And he says, suddenly the clouds built up. Huge clouds, and the lightning started striking, and it started pouring, and there was lots of turbulence, and one of the engines was struck and it was damaged. So we had to land. And so what happened is, the landing was at a nearby little airport or a little strip and so on. And when they landed there, it was a remote area. How are you going to repair this aircraft? A few people who were on it, it was a small plane, they were, quite surprised because they landed it in such a remote place. No one's there to repair it. They would have to wait, definitely. So the doctor asks the captain or the pilot that, you know what, how long are you going to be? He says, no, we're going to be quite long. Well, I need to get to that area. Look, he says, it's just a 3-hour drive by vehicle. So why don't you just go by road? And you can go there and get there. He says, okay, good idea, because this is going to take long. So he decides to go on one of the try-shows, in Pakistan, one of the areas, wherever it was, and he jumped in. And as they started progressing, the clouds built again. And the lightning was striking, and the rain started pouring. And it was pouring so much that their vehicle could not move much more because of the mud and because of everything else. And so it was quite an open area with a bit of farmland. And after a while, they realized, look, we're not getting anywhere. There's a little house here. Why don't we just go there? We can read our salah. Perhaps we can, see, have a bit of a meal or whatever else. And they decided to knock the door. Strange people, strange land, far off, out in the rurals. And so he knocks the door, and he's got his little bag and everything, and he walks in. An old lady happened to answer the door after a while, and they spoke to her saying, look, this is what has happened, and we're going from so-and-so to so-and-so, and we just want a place, we want to read salah and so on. And she said, no problem, you can come in. She had a little musalla, a little sajjada, and she had a little baby on the side, or not a baby, but a child. And the child, every little while, she's actually checking on the child, and she's sitting on that musalla, making dua and reading her own salah. These people fulfilled their salah, did whatever they had to. And when they were about to leave, they spoke to the old lady saying, thank you very much, jazakumullah khair, and so on. And, we're going, what's happening to this child, So the woman says, look, the child is an orphan. And the child is unwell, not well at all, very sick. And we've been to all the doctors around. And subhanallah, I'm the grandmother of this child. The doctors have told us that there is only one specialist around who can help this child. And we tried to make an appointment, but they asked us to come 6 months later. And it's far away. I've been making dua to Allah ever since that day. Ya Allah, make it easy for us. The child is sick. Make it easy for us, Ya Allah. So the man says, what's the name of that specialist? So the granny says, he's Dr. Ishan. Immediately this doctor burst into tears. Straight away, he burst into tears. Why are you crying? Your dua has just been accepted. For your dua, the thunder came, the lightning came, the engine struck, we came down, we came on the road, the rain came again and stopped us and so on. And do you know what? The rain only stopped after the question was asked. Now it happened. And now the woman starts crying. Subhanallah. And the doctor himself is telling the story, saying, that was me. It happened to me, he says. And he says, I learned that Allah's armies are beyond limits. Allah uses whatever He wants to get what He wants done. It's over. Where in the wildest of the dreams of this person would they have felt or believed that the top man, whom it is semi-impossible to see without big appointments, would actually be driven all the way to the door, knock the door, come in here, read some salah,
and they would have to serve the child here. Amazing. Wallahi, it brings tears to the eyes. But the reason I share it with you, every one of us has needs for Allah subhanahu wa ta'ala. Just keep calling. Just have yaqeen. Have conviction. If it is meant, it will definitely come in your direction. You know, we use the term by hook or crook, but I don't want to use that today. I want to tell you, by the mercy and power of Allah subhanahu wa ta'ala, it will happen. It will come to pass. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. May He open our doors. May He grant us all shifa. And may He make us firm believers that for Him, nothing is impossible. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad. میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں. اب پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے, اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا, اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا, زبان میں بول دیا, جسم میں طاقت دی, عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے. اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا, جس نے دھرتی کو بچھایا, جس نے آسمان کو اٹھایا. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے, زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے, ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے, سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے, گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے, بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے, برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے, اور طوفانوں کا آنا, بجلیوں کا چمکنا, بادلوں کی گرج, موسموں کا تبدیل ہونا, درختوں کے پھل, پھلوں کے ذائقے, ذائقوں میں خوشبو, پھلوں میں مٹھاس, پھلوں کے اوپر کور, چھلکے. ایک انار ہی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے. دانا دانا ذرا جوڑ کے دکھاؤ, پھر اس کو پردوں میں لپیٹ کے دکھاؤ, پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ, پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ, پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ. گائے کے تھن سے نکلتا دودھ دیکھو, ہرن کے نافے میں مشک, اور سانپ کے منہ میں زہر, اور مکھی کے منہ میں شہد. آدم کی ساری نسل کا مالک, 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ, 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک, پانی کی مخلوق, ہوا کی مخلوق, زمین کی مخلوق, رینگنے والے, اڑنے والے, تیرنے والے, جھپٹنے والے, دھاڑنے والے, پھاڑنے والے, ڈسنے والے, سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی. وہ کون ہے؟ اللہ. 3,500 years ago. And the Lord said to Moses, Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and water will come out of it, that the people may drink. Northwest of Jebel al-Lawz is the rock of Horeb that we will explore next. Standing on the crest of a hill, the singular rock stands 50 feet tall and can easily be seen from a great distance. As the people complained once again, asking for water, the Lord heard their cries, and He commanded Moses to strike the rock. Then water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom, by the hand of God. Erosion can be seen around the rock from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock and water flowed out. The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion.
And Moses built an altar and called its name, "The Lord is my banner." Here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones, and was built after the defeat of the Amalekites. Also in the encampment are the remains of these circular formations of stone, used around the base of their tents. This is clear evidence of prior occupation at this site. Misteri batu melayang. Pemirsa, sesungguhnya banyak sekali misteri-misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini, di mana di antara kita pasti ada yang pernah melihatnya, terutama yang beredar di dunia maya. Beberapa kekuasaan Allah di antaranya ialah Dagestan, Putri Islam Novus. Munculnya ayat Al-Quran di tubuh anak kecil, Ali Yakubov. Ya, anak kecil ini sempat menimbulkan kehebohan di Rusia mengenai timbulnya ayat Al-Quran di kulitnya. Selain anak kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menunjukkan kuasanya melalui alam. Seperti di Makassar, yang terdapat pohon akasia di mana daunnya membentuk nama Allah. Kemudian ada sebuah batu yang berbentuk menyerupai gerakan sujud dalam sholat. Tidak hanya itu, ada pula fenomena batu melayang yang terdapat di tanah Arab, tepatnya di sebuah desa Hasa atau Al-Ahsa, daerah bagian timur Arab Saudi. Menurut kabar yang beredar, batu tersebut melayang dan terangkat hingga 11 cm dari tanah, dan kejadian ini hanya sekali dalam setahun pada bulan April dan tetap terangkat selama sekitar 30 menit. Namun, benarkah kabar tersebut dan bagaimanakah Islam menyikapinya? Cara mengenai fenomena batu melayang, sebenarnya ada banyak cerita dan versi. Semisal, ada yang mengatakan bahwa batu tersebut merupakan saksi bisu dari perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Dan saat Nabi Muhammad hendak Mi'raj ke langit, sang batu ingin ikut terbang ke langit, namun dilarang oleh beliau sehingga berhenti dalam posisi melayang hingga sekarang. Kemudian ada pula sedikit kisah yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sekitar bulan April di tahun 1989, di mana ada salah satu mujahid yang ditembak mati di balik batu ini karena ia bersembunyi di sana. Bahkan jika kita lihat dengan seksama, kita dapat melihat noda darah segar di atas batu itu. Menurut cerita di salah satu tabloid, ketika batu itu sempat terangkat dari tanah, noda ini menjadi lebih gelap, lebih segar dan terlihat basah, di mana penduduk sempat mencoba untuk menyeka noda beberapa kali. Tetapi setelah beberapa waktu, noda itu muncul lagi di atas batu secara otomatis. Namun ada sebuah artikel unik yang mengungkapkan hal baru mengenai batu melayang. Artikel ini ditulis oleh Al-Habib yang ingin memperjelas asumsi-asumsi yang beredar. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali cerita dari foto-foto yang ada sampai pada akhirnya ada titik kejelasan yang diperoleh dari forum diskusi berbahasa Arab. Di sana mereka bercerita bahwa batu tersebut berasal dari wilayah Al-Hasa atau Al-Ahsa pada bagian timur Arab Saudi di sebuah desa bernama Al-Tuwatsir. Konon ceritanya, sang batu tiba-tiba melayang setinggi sekitar 11 cm di suatu hari pada bulan April tanpa sebab yang jelas. Menanggapi hal tersebut, ada seorang anggota forum yang berpendapat bahwa ia merupakan penduduk asli di wilayah tersebut dan tidak pernah melihat ada batu yang terbang melayang. Kemudian, ia pun memberikan foto-foto batu yang dimaksud, dan ternyata batu tersebut memang benar adanya, namun hanya saja mempunyai penyangga di bawahnya. Foto asli dari batu tersebut menunjukkan bahwa memang batu tersebut terlihat cukup unik, dan dengan mengambil sudut pemotretan yang tepat, lalu dilanjutkan dengan manipulasi hasil pemotretan dengan Photoshop atau program pengolah gambar lainnya, sehingga orang-orang dengan mudah menghilangkan penyangga tersebut untuk memberi kesan sebagai batu yang melayang di udara. Tidak hanya itu, ada beberapa keraguan lain mengenai cerita dari batu melayang tersebut, di mana gambar batu tersebut terkesan terlalu aneh untuk dipercaya. Jika kita lihat dengan seksama, batu tersebut terletak di tempat yang terbuka dan cukup dekat dengan perumahan. Kalau memang benar batu itu melayang secara logika, pasti akan mengundang banyak orang untuk datang menyaksikan dan mengabadikannya. Tapi pada kenyataannya,
hanya ada satu jenis foto dengan sumber yang kurang jelas dan samar tentang fenomena batu tersebut. Selain itu, sebagai umat muslim, hendaknya kita tidak terlalu mudah percaya akan apa yang diberitakan oleh khalayak ramai mengenai batu melayang yang menceritakan tentang batu yang ingin terbang mengikuti Rasulullah SAW juga kurang jelas asal-usul dan sandaran hadisnya. Lalu ada sebagian peneliti yang melihat foto ini dengan resolusi yang tinggi, dan setelah diperbesar, adanya tanda-tanda manipulasi di bagian bawah batu, seperti ada yang menghapus pada bagian bawah dalam bayangannya. Pemirsa beriman, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak ada tandingannya. Tapi, sebagai umat muslim, janganlah kita terlalu mudah percaya akan cerita-cerita heboh dan ajaib yang dikaitkan dengan kisah-kisah Islami atau kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dari penjelasan mengenai batu melayang, ada sedikit hikmah yang tersirat di dalamnya, bahwa kita harus percaya dengan adanya bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai manusia, kita juga harus telaah dahulu seperti apa asal-usulnya, karena jangan sampai kita percaya sesuatu yang ternyata akan membawa kita terjerumus ke dalam lembah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik pemirsa, memang kalau misal kita sering sekali ya melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalkan contoh tadi ya, ada kucing, ada lafaz Allahnya gitu ya, kita bisa membacanya dengan jelas. Ada buah-buahan, ada tulisan lafaz Allahnya juga gitu. Banyak sekali sebenarnya, seperti batu bersujud juga. Nah, tapi soal yang untuk batu terbang ini, batu melayang ini sebenarnya cukup membingungkan ya sih ya. Betul. Karena apa? Karena ketika dibilang ada yang percaya hal itu, tapi ada juga yang bilang masalah ini adalah salah satu rekayasa dari Photoshop ya sih ya. Iya, jadi bisa dibilang nih pro dan kontra juga ya pemirsa. Jadi tergantung kita mau memilih percaya yang mana, percaya ya kan. Wallahu a'lam. Dan tapi memang dibilang tadi kalau misal ada salah satu batu yang waktu itu mau mengikuti Rasulullah SAW ketika mau Isra Miraj gitu, waktu Miraj gitu ya. Tapi akhirnya ditahan, tidak boleh mengikuti gitu. Cuman ini katanya tadi kan dalilnya itu nggak sahih ya. Betul. Jadi memang balik lagi sih, ya terserah mau percaya atau tidak, tapi yang paling penting adalah kita harus tahu dalilnya sahih atau enggak gitu. Setuju. Setelah ini kita masih akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Beberapa tanda-tanda di alam semesta mengingatkan manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tanda melalui cuaca, peristiwa, ataupun benda-benda. Fenomena-fenomena ini tentu membuat masyarakat terkagum dan semakin meyakini akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena-fenomena alam ini memang sebaiknya tak diartikan secara berlebihan. Justru kehadiran fenomena ini menjadi peringatan bagi kita untuk semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, berikut ini kami telah merangkum 7 tanda kebesaran Allah versi on the spot. Di hutan dekat Sydney, Australia, ada sebuah pohon dengan bentuk sangat unik. Pohon ini nampak berbeda dengan pohon-pohon di sekelilingnya. Bentuk pohon ini sangat menyerupai gerakan rukuk dalam sholat. Dari samping terlihat bentuk kepala, tangan, dan tubuhnya benar-benar terlihat bagaikan seseorang yang sedang menunaikan ibadah. Hebatnya, manusia pohon ini menghadap langsung ke arah kiblat. Posisi ini seperti layaknya umat muslim pada umumnya ketika sedang melaksanakan ibadah sholat. Warga Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu digegerkan oleh adanya sumur bertasbih. Konon dari dasar sumur ini terdengar suara orang yang tengah bertasbih. Oleh karena itulah sumur ini populer disebut dengan sumur bertasbih. Sumur ini kemudian menjadi ramai dikunjungi warga desa sekitar yang ingin membuktikan kebenarannya. Bahkan warga harus rela antri agar bisa mendekat ke bibir sumur. Keajaiban di desa ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan warga akan keberadaan yang Maha Kuasa. Namun tentu saja keajaiban ini jangan sampai disalahartikan hingga dapat menimbulkan kemusyrikan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ka'bah merupakan bangunan suci umat Islam berbentuk menyerupai bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Ka'bah menjadi patokan arah kiblat bagi kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah, terutama sholat. Sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi ketika wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dari luar angkasa. Hal ini diungkapkan oleh seorang astronot India bernama Sunita Williams. Bahkan foto Ka'bah yang diambil lewat satelit NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat menunjukkan hal yang sama. Wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dibanding daerah-daerah lain di sekitarnya. Selain itu, Masjid Nabawi yang terletak di Madinah pun juga memiliki keajaiban yang sama. Ada sebuah kisah unik mengenai Al-Quran tertua di Asia. Al-Quran yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sebuah kisah yang mungkin menjadi salah satu bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu terjadi kebakaran besar yang melanda rumah tempat penyimpanan Al-Quran milik Kesultanan Ternate ini. Namun anehnya, meski seluruh rumah beserta isinya hangus terbakar, kitab suci ini tidak terbakar. Hingga kini Al-Quran ini masih tetap terawat dan utuh. Seorang ahli kelautan bernama Jacques Vazquez melakukan penelitian di dasar laut meneliti sebuah fenomena mengagumkan di bawah laut Cenote Angelita, Meksiko. Disinilah Allah menunjukkan kebesarannya. Costello dikejutkan dengan adanya air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan ini membuatnya takjub. Rasa ingin tahunya membuat Jacques menyelam lebih dalam. Ia pun menemukan fenomena alam yang mengejutkan berupa sungai di dasar laut. Sungai tersebut ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Peristiwa ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 53 dan juga surat Ar-Rahman ayat 19-21. Ayat ini menjelaskan secara jelas mengenai adanya dua pertemuan antara air tawar dan air asin. Tanda kebesaran Allah berikut dialami oleh seorang astronot muslim asal Malaysia, Sheikh Muzaffar Shokor. Ia mengorbiti angkasa pada 10 Oktober 2007 silam bersama pesawat luar angkasa milik Rusia, Soyuz. Ia mengorbit bertepatan dengan bulan Ramadan. Shokor tetap menjalankan ibadahnya selama di luar angkasa. Ajaibnya, selama di luar angkasa, Shokor mengaku mendengar azan berkumandang. Tentu saja hal ini memudahkan dirinya menjalankan sholat. Hal ini terdengar mustahil, mengingat dalam ruang hampa dan jauh dari bumi, azan terdengar hingga keluar angkasa. Namun itulah tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada hambanya bernama Shokor. Tanda kebesaran Allah juga nampak pada munculnya lafaz Allah di buah pepaya di Banyuwangi, Jawa Timur. Buah milik Fauzi ini berisi gumpalan daging buah pepaya dan membentuk sebuah kaligrafi Arab bertuliskan lafaz Allah. Keberadaan lafaz Allah baru disadari Fauzi ketika ia akan memasak pepaya ini untuk dijadikan sayur. Setelah mengetahui keunikan pada buah pepayanya ini, akhirnya Fauzi dan sang istri mengurungkan niat mereka untuk memasak sayur pepaya. Meski demikian, keluarga Fauzi tetap menyadari kebesaran Allah dan tak ingin mengkeramatkan buah pepaya tersebut. Pemirsa, itulah ketujuh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala versi on the spot. Semoga dengan segala tanda kebesaran yang Allah tunjukkan di sekitar kita, semakin mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik. Warga desa Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat geger saat membongkar makam Muhammad Samsuri. Jenazah yang telah 20 tahun terkubur itu dalam kondisi utuh. Bahkan kain kafan pembungkus jenazah pun tidak rusak, hanya kotor dan usang oleh tanah.
Keluarga berencana akan memindahkan jenazah almarhum dari pemakaman keluarga ke tempat pemakaman umum. Pas penggalian, jadi itu kan ada petugas, bukan saya menggali ya, itu ada petugas. Ternyata Pak petugas kok ini masih utuh, makanya waktu diangkat juga masih utuh. Terus waktu mau dipindah ke sini harus keranda itu. Tadinya nggak pakai keranda, dikira udah bisa disatukan. Itu ternyata tidak, terpaksa ya saya ambil dulu keranda ke Hikmat itu, kan ada teman himpunan kesehatan masyarakat Cisarua itu kematian. Para tukang gali kubur pun takjub dengan penemuan ini. Biasanya jenazah yang sudah dikubur akan hancur dan tersisa tulang saja dalam waktu 7 bulan. Mereka percaya amal ibadah almarhum semasa hiduplah yang membuat kondisi jenazah masih dalam kondisi utuh. Ya, sebulan 2 bulan aja udah 7 tahun juga kan, udah kena rayap. Udah kena rayap terus ini kan alim ulama ini mah. Jadi ada itu kekasih Tuhan lah. Utuh ya Pak ya, masih utuh ya. Sama kain-kainnya ya. Muhammad Samsuri meninggal dunia dalam usia 73 tahun dan dimakamkan pada tanggal 1 April 1993. Semasa hidup, almarhum bekerja sebagai mandor dan pencatat akta nikah. Ia juga dikenal santun dan rajin beribadah. Sebetulnya kan gimana amal baik dia pada saat hidup. Apakah dia pada saat hidupnya baik terhadap tetangga, baik terhadap sesamanya. Meski takjub, keluarga yakin fenomena yang terjadi merupakan kebesaran Allah yang dilimpahkan atas amal ibadah dan kebaikan sang jasad semasa hidup. Hal ini merupakan sesuatu pembuktian yang maha kuasa atas manusia yang mempunyai kebaikan amal soleh. Ahmad Fikri, Sukabumi, Jawa Barat. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. All the praise is for Allah, who is the author of all existence and the most generous to his creation, while he is also the all-compelling. He is the only one worthy of our worship, having no partners, no associates, no sons, no daughters, no one whom he must consult, and no one or anything which has any comparison with him. All the praise is for Allah, who is the King of all who claim sovereignty, the only one who has the right to legislate for his creatures. He is the giver of life. He is the causer of death, while death has no effect upon him, because he is the ever-living, the self-subsisting, the eternal and the only absolute. All the praise is for Allah, who has power over all things, and there is in reality no power and no strength, no influence to cause benefit or detriment except through him. It is he who created this complex world, the seen and the unseen, the evident and the speculative, the earth and all that is on it and everything that is in it. It is he who sent his messengers and prophets, alayhimus salam, with the common message of strict monotheism, which simply means that there's absolutely no one worthy of worship, no one worthy of our obedience except the Almighty, the One, the Absolute, and who has no partners. The earlier messages which changed the world in the area in which the prophets were sent, those messages we know have changed. And even the prophets who brought them, their names are now lost
We just know in general because Allah told us in the Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. I've sent to every nation a messenger, calling people to worship Allah alone and to avoid the worship of false gods. This essential message has been preserved in Islam in a way that it was never preserved before. Not because the message was different, because it was the same message, but because of the fact that there would be no other prophets who would come after Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So therefore that message now had to be protected. It had to be preserved in a way none of the earlier messages were preserved. I'm an atheist. What you say you have come to know 40 years back, and what you call the Big Bang is already mentioned in the book which I read, the glorious Quran. It's mentioned 1400 years ago in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, which says, Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati wal arda kanat ratkan fataqnahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. What you're talking about, the Big Bang, I try to imagine compressing a spring. I push it closer and closer and closer together so it's smaller and smaller and smaller, and I've stored a tremendous amount of energy in that spring, and when I let it go, it bursts out, it bursts out, it bursts out. The creation of the universe, which you came to know 40 years back, is already mentioned in this book, the glorious Quran, 1400 years ago. Who could have mentioned that in the Quran? So the atheists will say, maybe someone wrote, maybe it's a fluke, maybe it's a guesswork. A human being, regardless of who they are, or where they are, or what they do, will have this curiosity. They'll want to know, why am I here? How did I get here? And do I have a purpose? And if so, what is it? The only one who would really be able to answer that question would be the Creator himself. If there is a Creator, it would be up to Him to tell us why we were created and what He expects from us and what this life is really about. Allah has shown the people from the time of Adam until right now, has shown the people what He wants from them. And it's a very simple thing, and that is that worship be for Him alone without any partners. In fact, we know this life to be a test from Almighty God. That's why we're born, and that's why we die, because there has to be a beginning and an end for us to be tested on. The next life, after this life, no one will ever die again. A bad person or a good person. Both are brought back, and they continue to live in the next life, either in good shape or not so good shape, depending on how they did on the test. The worship of the God of Abraham, that was what was taught by these prophets. The Lord of the Arsh and Kursi. We're talking about the Lord of the worlds. Alhamdulillah Rabbil Alameen. We're talking about the Lord of the entire universe and beyond. The entire universe and beyond. You know, we live in this dunya, and we are fascinated with this dunya which Allah subhanahu wa ta'ala indeed has created in a beautiful manner. We're fascinated. There are over billions of people which live on this dunya at this moment in time. Over 6 billion people that live on the dunya at this moment in time. This dunya of Allah subhanahu wa ta'ala is so big that there is space in this dunya for billions and billions and billions or more people. But what is this dunya in comparison to what Allah subhanahu wa ta'ala has created out there? This dunya is insignificant. This dunya is meaningless to Allah. It means nothing. It is worthless. So worthless, compare it with the sun. The sun is one star. You know more science than me. You'll be able to tell me better. Take this planet Earth and you place it inside the sun, and you will be able to place 1.3 million Earths in the sun. 1.3 million Earths in the sun. Allahu Akbar.
Allah is the greatest. The sun is one star. One star. There are stars out there which are millions of times bigger than the sun. You tell me this, that you need millions and millions of stars to make one galaxy. And then you tell me this, that there are zillions of galaxies out there. Let me tell you on top of this, my friend. After this, whatever you see above, when you raise your head and you look above, whatever you see above, the zillions and zillions and zillions of galaxies, let me tell you, this is everything there is within the first heaven. Everything there is within the first heaven, and Allah is the creator of 7 heavens. 7 heavens. And the distance between the first heaven and the second heaven is 500 years. You know, the distance that can be covered in 500 years, at what speed? Only Allah knows. Only Allah knows. But it will take 500 years to get from the first heaven to the second heaven. 500 years from the second to the third, third to the fourth, fourth to the fifth, fifth to the sixth, sixth to the seventh. Every time it will take 500 years. After the 7 heavens, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. You all read the Ayatul Kursi. You all know the Ayatul Kursi. After this, you have the Kursi of Allah. You have the chair of Allah subhanahu wa ta'ala. You know these 7 heavens that we've just talked about, in comparison to the Kursi of Allah, they're non-existent. They're meaningless. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given an example in a hadith, just to give us a little bit of understanding with regards to the 7 heavens in comparison to the Kursi of Allah. Take a ring from your finger, take it off, the small ring that you have, and place it, let's say, in a desert, the Sahara Desert. It's the biggest desert in the world. You know that ring that we take off from our fingers and place it in the Sahara Desert? What comparison is in between the ring and the Sahara Desert? Nothing. Nothing. The 7 heavens is the ring, and the Kursi of Allah is the Sahara Desert. After the Kursi of Allah, you have the Arsh of Allah. وَكَانَ أَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. You have the Arsh of Allah. Again, Rasulullah has explained, so just so that we can understand. Take the ring, place it in the desert. This time, the ring is the Kursi and the Arsh is the desert. What is the Kursi in comparison to the Arsh of Allah? Nothing. Then you have angels which carry the Arsh of Allah. Their heads are in the 7th heaven and their feet are in the lowest earth. My friends, then you have the Lord of the Arsh al-Kursi. لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. He is beyond the size of Allah, who Allah is, what Allah is. The greatness of Allah is beyond the comprehension of my little mind. This is the being that you and I are messing with. له ما في السماوات
You know that child when you tell them not to do something and then ends up doing it? When you're young, I remember when I was young, don't do it. I end up doing it, I get a smack. And again, depends what mood your father is in, what mood is your mum in. But the point I'm trying to make is the moment you do something wrong, you get punished. Straight away. At school, the moment you misbehave, you might get a warning or straight away punishment. Whatever the punishment is. You know what freaks me out? Look how many times we disobey Allah and yet we haven't even been punished. You disobey Allah once, twice, 3, 4, 5 times. You might live for 60, 70 years, every single day of your life disobeying Allah, and yet you have not even received that smack. Who handles that? Like your aunt mother, your aunt father, I'll say, okay, first time, second time, third time, I assure you by the fourth or the fifth time you're going to cop a punishment. Whatever that punishment is. But you might be living for the last 30, 40 years, every single day of your life, you've probably been disobeying Allah. Not once, not twice. If you're not praying, that's 5 times a day you're disobeying Allah. And yet, you haven't even copped a smack. Yet, you haven't even seen that punishment. I've got an answer. Don't worry, it's in the Quran. وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى. I want you to ponder the beautiful words of Allah. Allah Azza wa Jalla says in Surah Fatir, if Allah wanted to punish His servants over every single sin they commit, no one will stay on the surface of this earth. If Allah wanted to punish us over every sin we commit, that's it, no one will stay on the surface because everyone is a sinner. But what does Allah say? وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُسَمًّى. Allah delays them. Allah delays them to the day that Allah subhanahu wa ta'ala had ordained that He will judge. But ask yourself, Ya Rab, I've been disobeying you for years and yet you haven't even punished me. You know what's the answer will be? Oh my servant, I'm giving you a chance to repent. I'm giving you a chance to repent. So repent. Why are you still delaying it? Repent. Why are you still sleeping on it? You've been disobeying me for years. And every day of that year, you disobey me maybe 10 times and yet have not punished you. Haven't you waken up to yourself? Wake up. I don't want to punish you. I want you to enter the paradise. Repent to me.
Look at the opportunities that Allah gives you. Have you thought about it? Ya Allah, I've been disobeying you every day for many years, and yet you haven't punished me. Why? Because Allah says, I'm the Ghafoor Rahim. Ya'lamu anna Allah Ghafoor Rahim. Know and acknowledge that Allah is the most merciful and the most forgiving. Ask yourself that question. Ask yourself that question. Why hasn't Allah punished you for all those sins that you've been committing, for forgetting Him and neglecting Him? Why? Because Allah doesn't want to punish you. Allah doesn't want to punish you. Allah wants you to repent to Him, and that's why He's given you the opportunity. Baik, Rasul mengatakan umatku dimulai menghitung umurnya dari Nabi diutus. Nabi Muhammad diutus sebagai diutus, ya. Ini startingnya dari sini, start, ya. Nabi diutus, berakhirlah seluruh umat Islam nanti dengan seluruh orang Islam ini finishnya. Ya, ini finishnya. Seluruh orang Islam di muka bumi ini meninggal serentak sehingga tidak satu pun yang tersisa orang Islam lagi. Gimana caranya? Nanti saya jelaskan. Dan hadis-hadisnya kekuatannya sama dengan kekuatan ayat. Bukan sahih lagi, sampai ke tingkat mutawatir. Kalau mutawatir itu sudah sama dengan kekuatan ayat ya, ayat Al-Quran. Jadi tidak perlu dikeragui dan bahkan sudah menjadi ijma', konsensus seluruh ulama dari mulai sahabat sampai hari kiamat bahwa umat Islam nanti akan mengalami kematian secara serentak seluruh dunia. Kematiannya kematian yang santun, kematian yang lembut, bukan kematian yang keras dan kasar. Kita saya ceritakan. Cuma menghitung umur umat Islam itu mulainya dari sini, berakhirnya di sini. Rasul mengatakan setelah meninggal seluruh umat Islam, satu generasi atau dua generasi setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta, ditiupnya terompet sangkakala pertama terjadi. Saat itu sudah tidak ada lagi orang Islam. Satu generasi atau dua generasi kafir seluruhnya. Ya, dan jumlah manusia di muka bumi tinggal sedikit. Sedikit, bukan banyak, Bu. Tinggal sedikit. Satu generasi berapa? Untuk ilmu sosialnya berapa lama? Hah? Pasti ada yang menyatakan 60. Hah? Iya. Berapa, Bu? Nah, Ibu sangat mendekati dengan ilmu sosial. Memang benar. Kalau dalam ilmu sosial 25 tahun. Kenapa? Biasanya orang dari lahir 25 tahun menikah. Lahir anak berarti sudah dihitung muncul generasi baru. Kan begitu kan? Jadi satu generasi itu menghitungnya 25 tahun. Tapi kan ini relatif kan? Relatif. Kata Rasulullah, satu atau dua generasi terjadilah kehancuran alam semesta, kiamat kubra. Berarti orang Islam harus meninggal dulu. Masalahnya sekarang umur umat Islam ini totalnya sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang bisa dengarkan ke saya, Bu? Selain Ibu lah ya. Ada yang bisa memperdengarkan ke saya? Berapa umur umat Islam yang diceritakan oleh Rasulullah SAW?
Itu usia per personil umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun, bukan itu maksudnya. Tapi rentang waktu yang tersedia untuk Islam. Mulai dari Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, berakhir dengan wafatnya seluruh orang Islam di dunia. Nabi mengatakan, umatku akan mengalami 5 periode. Dari awal beliau diutus sebagai nabi dan rasul, berakhir dengan wafatnya seluruh umat Islam sedunia, umat Islam akan mengalami 5 periode. Periode yang pertama disebut dengan periode kenabian. Ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul dalam usia beliau 40 tahun. Dan itu berakhir, kata Rasulullah. Ternyata memang betul-betul berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah periode yang kedua. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Masuklah periode yang kedua. Periode yang kedua ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu periode kekhalifahan. Periode kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ada berapa khalifah di sini yang disepakati dalam sejarah? 4. Abu Bakar, ya, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Walaupun ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah Islam yang kelima, tetapi itu sebagian kecil pendapat para ahli sejarah. Yang disepakati 4 ini. Masa ini pun akan berakhir, kata Rasulullah, masa kekhalifahan. Ini periode yang kedua. Ini juga sudah berlalu. Lalu kalian akan masuk kepada periode yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu khilafah dengan sistem kerajaan. Masih tetap terpusat di satu sentral, yaitu di Timur Tengah, tapi seluruh kerajaan Islam yang ada di dunia tunduk ke sana, memegang erat-erat Al-Quran dan Sunnah sebagai asas pemerintahannya. Cuma kalau khalifah kan beda, kerajinan pula. Kerajaan. Ya. Karena kerajaan Islam yang menggigit, kata Rasulullah SAW. 3 periode ini masih Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan pemerintahannya. Dan masa ini pun akan berakhir, kata Rasulullah. Dan seluruh pakar sejarah sepakat bahwa masa yang ketiga juga sudah berakhir sekarang. Ibu tahu tanggal berapa? Benar, Bu. Tanggal berapa, Bu, tepatnya? Di Turki, benar. Kejadiannya dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tanggal 13 Maret 1924. 13 Maret ya, 1924. Artinya kurang lebih 89 tahun yang lalu. Ini kurang lebih. Berarti masa ini sudah berakhir. Kita masuk pada masa yang keempat. Masa yang keempat ini posisi kita, Islam tidak berkuasa di mana-mana di muka bumi. Disebut oleh Nabi masa kediktatoran. Masa kediktatoran. Nah, Nabi mengatakan umat Islam jumlahnya banyak tetapi bagaikan buih di atas lautan. Pernah dengar hadis ini? Ya. Masjid-masjid mereka rami, mewah, bagus-bagus, cantik-cantik, tetapi sepi daripada hidayah. Ya, Nabi menceritakan kalian jadi rebutan dari bangsa-bangsa dunia. Jadi pecundang yang mereka perebutkan, mereka makan, mereka garap. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada fase keempat ini, umat Islam mengalami masa tergelap yang paling mengerikan. Kenapa? Pada masa fase keempat ini, Dajjal akan keluar. Na'udzubillah. Subhanallah. Ibu-ibu yang kami muliakan, pada masa yang keempat ini, inilah masa yang sedang kita jalani. Kondisi Islam diserang dari berbagai penjuru. Umat Islam dibantai, dibunuh. Ibu lihat apa yang terjadi di Palestina hari ini. Ibu saksikan apa yang terjadi di Suriah pada hari ini. Apakah ibu masih terus menyaksikan apa yang terjadi di Irak pada hari ini, Bu? Apa yang terjadi di Yaman pada hari ini? Apa yang terjadi di Mesir pada hari ini? Sebentar lagi, Bu, Arab Saudi juga akan menyusul. Huru-hara, peperangan, pembantaian di dalam kerajaan Arab Saudi. Sebentar lagi akan terjadi. Ya Allah, ini adalah fitnah di periode yang keempat. Kata Rasulullah, fase ini pun akan berakhir. Tapi ingat, di fase ini, setan jin dan setan manusia akan mendapatkan banyak pengikut-pengikut calon api neraka, penghuni api neraka. Di periode keempat. Kenapa? Periode yang pertama, ada Nabi kok yang kontrol.
Periode yang kedua ada khalifah. Periode yang ketiga masih ada kerajaan tapi di sini Islam betul-betul dikeroyok rame-rame, dihabisi sejadi-jadinya. Ibu-ibu, periode yang keempat berakhir, masuklah periode yang kelima. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Ya, periode kelima yaitu khilafah yang terakhir di muka bumi. Big question, pertanyaan terbesar kita. Karena kiamat hanya terjadi setelah orang Islam meninggal semua. Dan umur umat Islam ini ada batasnya. Disebut oleh Nabi SAW. Mohon siapkan jantungnya yang kuat. Kita akan jelaskan. Yang lemah jantung minum air hangat dulu sedikit. Minum madu. Banyak istighfar. Berapa bu kata Nabi? Hadis yang terkuat dalam masalah ini. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu umur umat Islam ini totalnya lebih 1400 tahun, tapi tidak sampai 1500 tahun, ya, hitungannya Hijriyah. Masya Allah. Bu, lebih 1400 tahun, tapi tidak sampai 1000. Kita sudah berapa posisi kita sekarang? 1435. Makanya. Lah ini bukan ramalan. Ini ungkapan dari sang utusan resmi dari langit, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Al-Ijarah dan kitab Umur Umat Islam, Kitabul Fitan, ya. Beliau malah sedikit lebih menspesifikkan lagi penetapannya, walaupun tidak antara kurang lebih aja gitu ya. Tapi beliau menyebutkan 1476 tahun umur umat Islam, bukan kiamat ya. Umur sampai sininya maksudnya. Ya. 1476 tahun, hitungannya Hijriyah. Baik ibu-ibu. Kalau iya, kita sekarang sudah 1435. Hah? Berapa lagi tersisa? Sebentar. 14 berapa sekarang? Ayo kurangi, berapa? Oke, 41. Kurang lebih. Menurut ibu ini sudah final nih. Kalau ini yang benar, seperti yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka ini hitungannya Hijriyah loh ya. Kalau Hijriyah berarti Nabi setelah hijrah baru dihitungkan penanggalan Hijriyah. Padahal menghitung umur umat Islam mulai dari beliau diutus sebagai berarti ada 13 tahun yang belum dimasukkan ke sini. Artinya kurangi lagi 13. Berapa? Oke. Tersisa di depan kita sampai seluruh umat Islam meninggal dunia. Berarti sekarang, oke, kita kurangi, ini berapa tahun yang periode kelima? 7, 8, atau ambilnya 9 tahun ya. Kurangi yuk. Artinya 19 tahun ke depan kita akan menghadapi yang ini. 19 tahun ke depan kita akan menghadapi sampai munculnya tanda besar kiamat yang ketiga. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Masya Allah, ibu-ibu. Silakan ibu mau percaya atau tidak percaya. Mau terima atau tidak terima. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Nabi Muhammad itu bercerita dengan hawa nafsunya. Semua yang dia sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.